Tuhan itu datang ke dunia, dia sebagai pendamai loh. Mendamaikan karena kita dulu, karena di iman lama Bunda tidak ada mempelajari seperti itu. Tuhan itu datang ke dunia, dia sebagai pendamai loh. Mendamaikan karena kita dulu, karena di iman lama Bunda tidak ada mempelajari seperti itu. Kita terpisah ya dengan Allah itu sendiri karena dosa. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Itu tidak ada, memang kami tahu itu Nabi Adam. Memang kami tahu itu Siti Hawa. Dan kami tahu itu anaknya, kalau bahasa kami kan berbeda ya, seperti di dalam Alkitab, tapi pengertiannya kurang lebih sama. Tetapi tidak dibahas lebih dalam keturunan dari Adam itu ya, Kain dan Habel, terus lagi ke Lot, kemana, itu semua secara runut. Itu yang tidak pernah Bunda tahu loh. Nah itu, jadi Bunda ngerti. Bunda pisang-pisang, bahasanya Bunda tuh ngintip-ngintip loh. Alkitab itu ngintip-ngintip. Tapi Bunda penasaran karena gara-gara berteman dengan orang. Jadi teman-teman itu jangan bosan-bosan ya, bagikan terus firman Tuhan. Bagikan, jangan bosan, karena waktu itu Bunda terberkati sekali dengan firman Tuhan yang ditulis-tulis teman-teman di Facebook gitu loh. Itu membuat Bunda nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya orang yang membagikan itu santai-santai aja ya, tapi bagi Bunda itu bergumulnya luar biasa. Nah, karena firman itu hidup ya, firman itu hidup. Jadi teman-teman, akhirnya Bunda berpikir, oh iya ya, berarti Bunda berpikir kayak kita terpisah dari Tuhan. Lalu bagaimana kita lagi untuk bisa berdamai dengan Tuhan loh? Kalau jauh kan kita, berarti kita sendiri dong. Kita kan perlu Tuhan. Sementara kita udah direbut sama iblis. Kita milik iblis. Nah di situ pemahaman Bunda itu seperti itu. Dan saya rasa nggak ada salah kan kalau Bunda berpikir seperti itu. Nah di situ Bunda jadi paham. Dulu Bunda sangat nggak paham. Nah bagaimana bisa kok, apa hubungannya dengan Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang muncul ya. Kalau di dalam Al-Quran itu muncul, dia merubah wujudnya, dia berubah menjadi Yesus. Karena yang mau ditolong itu manusia, seperti Bunda, seperti semuanya yang berdosa. Kalau Tuhan itu masih di dalam tahtanya sana di kerajaan sorga, kita gimana Tuhan mau sapa kita, sementara kita jauh lah, terpisah loh, gara-gara nenek moyang kita itu. Sebenarnya gampang ya kalau kita mau buka hati ya, mau merendahkan diri, dengerin, mau pahami, saya rasa gampang kok. Tapi itu nggak semua orang mau terima itu. Tidak gampang semoga itu. Tapi diberkatilah orang yang mau merendahkan diri dan mau tahu, diberkati kalian. Nah akhirnya teman-teman, oh iya, ternyata Allah itu sendiri seperti firman Tuhan mengatakan Yohanes 3 ayat 16 ya, begitu kasihnya Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan memperoleh hidup kekal. Itu sebenarnya kalimat dulu antik sekali, luar biasa, tetapi itu kadang dipelesetkan sama orang sebelah, itu biasa. Kita nggak usah bahas itu ya, mungkin kepanjangan. Tapi Bunda kok bisa memahami itu haleluya, sekali ya. Oh anak Allah itu bukan anak yang dilahirkan secara itu kan, dilahirkan secara manusia, hubungan itu tidak. Jadi itu juga Bunda untuk bisa paham ke situ teman-teman. Puji Tuhan ya, sekarang itu zaman, meskipun Bunda tidak bergereja, tidak pernah tahu gereja, padahal dalam hati Bunda nih pengen sekali duduk di gereja loh, dengerin itu pendeta ngomong supaya Bunda paham gitu. Tapi mau bagaimana, di mana ada gereja di tempat Bunda ya, orang semua masjid kok, pesantren jauh sekali ada gereja. Tapi sekarang kan ada internet ya, nah disitulah Bunda bisa. Lalu Bunda bingung, anak Allah itu siapa gitu loh. Bunda cari informasi itu tentang anak Allah itu, puji Tuhan, Bunda dapat ketemu link siapa, Bunda belajar terus, pokoknya makan terus deh. Makan terus, akhirnya kita secara nggak sadar Bunda banyak mengetahui dari Romo Daniel,
Ya puji Tuhan, Bunda paham tentang anak Allah itu, dan juga dari Dr. Mama Sena juga Bunda, namanya juga cari informasi ya teman-teman, sampai akhirnya Bunda ngerti juga ketemu dengan Bapak Muhammad KC ya. Jadi Bunda tidak melupakan itu semua, itu sejarah Bunda, kesaksian Bunda, orang-orang yang memang jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menangkap Bunda ya. Jadi itu memang benar-benar firman Tuhan itu sudah tergenapi benar-benar di, kalau tidak salah itu di Roma ya. Bagaimana mereka berseru Tuhan, 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 kalau tidak ada yang menyampaikan, kalau tidak ada yang mengutus, ya. Jadi memang harus ada penyampai, memang harus ada pemberita. Jadi seperti ini diberkati luar biasa loh, menurut Bunda sendiri pribadi, Dr. Mama Sena, karena Bunda mengerti di situ, dan beliau memaparkan secara sejarah ya, secara memang sebenarnya Bunda nggak, dulu juga bingung, tapi karena Bunda ingin tahu, akhirnya Bunda ngerti saat teman-teman, oh iya, oh terus Romo Daniel Biantoro juga, oh seperti itu ya Yesus gitu. Akhirnya Bunda kok semakin greget gitu loh. Akhirnya teman-teman, ya namanya kita mencari data ya, bukan hanya satu buku kemana. Akhirnya Bunda fix, sudah, aku ingin memilih Yesus karena Dia Tuhan itu sendiri. Aku nggak sanggup tebus dosaku, karena Yesus itu Dia ke dunia, Dia tidak berdosa, karena beda dengan yang lain, Dia hanya satu-satunya pribadi yang tidak ada hubungan biologis, dan Dia tidak ada kromosom pria di situ, tidak ada campur tangan pria di situ, dan itu luar biasa. Dan lagi Dia menyerahkan nyawanya untuk dosa kita semua loh, bukan hanya dosa orang Kristen, tapi semua manusia bagi yang percaya kepadanya. Karena Bunda merasa Bunda nggak akan mampu deh untuk menebus dosa Bunda sendiri. Dulu Bunda berpikir dosa itu, nah ini yang penting dicatat. Dulu Bunda berpikir dosa itu saat Bunda sudah balik ya, artinya balik itu dewasa, sudah mulai gadis remaja, itu dosa. Tetapi sebenarnya Bunda nggak menyadari, karena Bunda nggak dididik di situ, di dalam pengajaran Bunda yang lama, mohon maaf ya, karena Ibu memang Bunda yang pernah ngalami di situ. Dosa itu kita dulu dari Adam itu sudah berdosa, tidak ada, karena berbeda ajaran. Jadi mohon maaf, saya tidak di sini tidak, karena saya bilang itu berbeda ajaran, tapi ajaran mana yang saya pilih ya, karena ada dua ajaran, dan pribadi yang disebutkan yang berbeda versi, tapi Bunda pilih ya, mohon maaf, terpaksa Bunda, bukan terpaksa lagi, karena Bunda sudah meyakinkan bahwa Bunda hanya satu yang Bunda pilih, hanyalah Yesus Kristus, bukan yang di sebelah sana Bunda tidak mau menyebutkan, karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan, coba mohon maaf kalau Bunda salah, nanti pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan banyak lagi kesaksian kalau dibilang yang murid-murid Yesus mengatakan, bahkan aku di dalam Bapak di dalam aku loh. Padahal Filipus, kamu udah setiap hari kamu makan tidur bersama aku, kenapa kamu berkata tunjukkan Bapak itu kepada aku? Itu sebenarnya udah sangat ini sekali loh, sebenarnya sudah ya, udah klop sekali. Apalagi deh alasan Bunda untuk tidak menerima Yesus. Tidak ada alasan untuk tidak menerima Dia, karena Bunda tidak sanggup berdiri di siratal mustaqim itu dengan kemampuan Bunda sendiri, dengan Bunda harus bagaimana, karena Bunda sudah tahu sendiri ya, amal ibadah Bunda itu nggak bisa bawa Bunda ke surga. Yang bisa bawa ke surga itulah hanyalah kasih karunia, dan Bunda sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus itu gratis, tidak bersyarat, hanya dengan merendahkan diri. Oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, karena aku gak bisa tebus dosaku, Yesus sudah menebusnya di kayu salib, sudah cukup.